Setiap sore sebelum maghrib, Rara selalu bermain sendirian di depan rumah. Orang tuanya sibuk, ayah kerja sampai larut. Ibunya tak pernah lepas dari ponsel. Tak ada yang memanggilnya masuk, tak ada yang peduli waktu. Sampai suatu senja, langit berubah keunguan. Rara terlihat berbicara dengan seseorang di balik pagar. Tapi anehnya, tak ada siapapun di sana. Dan sejak malam itu, anak kecil itu menghilang. Namun setiap kali azan maghrib berkumandang, terdengar suara langkah kecil di halaman rumah itu. Lembut, lirih, seperti ada yang masih mencoba pulang. Mereka bilang, Wewe Gombel hanya mengambil anak-anak yang diabaikan. Tapi malam itu, bukan hanya Rara yang dibawa pergi, melainkan juga rasa tenang seluruh keluarga itu. Selamanya, di sebuah kompleks perumahan kecil di pinggiran Semarang. Rumah nomor 25 tampak seperti Rumirama lainnya. Dindingnya dicat krem, pagar besi kecil di depan, dan halaman yang hanya cukup untuk 2 pot bunga, serta 1 sepeda anak-anak berwarna ungu. Dari luar, rumah itu terlihat tenang, rapi, dan nyaman. Tapi di dalamnya tidak ada yang benar-benar punya waktu untuk memperhatikan apapun selain diri mereka sendiri. Arman baru pulang kerja saat matahari hampir tenggelam. Seragam kantornya lusuh, dasi dilepas, wajah lelah, dan aroma asap rokok masih menempel di tangannya. Ia membuka pintu sambil berseru pelan, "Lin, aku pulang." Tak ada jawaban. Di ruang tamu, suara notifikasi ponsel terdengar bertubi-tubi dari arah dapur. Lina, istrinya, duduk di kursi makan sambil mengetik pesan dengan cepat. Rambutnya diikat seadanya, matanya terpaku pada layar ponsel. Kamu udah pulang ya? Makan di luar aja dulu. Aku masih ngerjain orderan," katanya tanpa menoleh. Arman mendesah, melepaskan sepatu, lalu berjalan ke ruang tengah. Televisi menyala tanpa ditonton. Di lantai, mainan berserakan. Ia melihat sepeda Rara terparkir di depan pintu. Tapi tak melihat anaknya dimanapun. "Rara di mana?" tanyanya. "Masih main di luar kayaknya. Dari tadi aku suruh masuk, tapi dia nggak mau. Katanya mau nunggu kamu pulang." Arman menatap jam dinding. Sudah hampir maghrib. Di luar, langit mulai berubah jingga kemerahan. Angin membawa suara azan dari surau ujung gang. Ia berjalan ke depan rumah. Dari balik pagar, terlihat Rara sedang duduk di trotoar, memegang boneka kecil. "Rara, udah sore, masuk dulu," panggil Arman. Anak itu menoleh, tersenyum, tapi tidak langsung berdiri. "Sebentar ya." "Ya, aku lagi ngobrol." "Ngobrol sama siapa?" Rara menunjuk ke arah pohon mangga kecil di seberang jalan. Arman melihat, tapi tak ada siapapun di sana. Ia berkerut, lalu berjalan menghampiri. Saat ia mendekat, Rara buru-buru berdiri dan berlari ke arahnya sambil memeluk boneka. "Udah maghrib." "Rara, gak boleh main di luar waktu kayak gini," katanya pelan. Rara menunduk, lalu masuk ke rumah tanpa protes. Arman menoleh lagi ke arah pohon. Tidak ada apa-apa, tapi entah kenapa angin di sekitarnya terasa dingin dan berembus aneh, seperti melewati celah yang tidak seharusnya ada. Malamnya, keluarga kecil itu makan tanpa banyak bicara. Lina masih sesekali mengecek ponselnya, dan Rara diam sambil menatap piringnya. Beberapa kali ia melirik ke jendela, seolah mendengar sesuatu dari luar. "Kenapa, Nak?" tanya Arman.
Rara menggeleng. Nggak apa-apa. Cuma kayaknya tante itu tadi manggil aku lagi. Tante siapa? Rara menatap ayahnya sebentar, lalu berbisik. Tante yang di pohon. Lina tertawa kecil. Kamu jangan ngarang, Ra. Di sini nggak ada siapa-siapa selain tetangga. Udah, makan yang banyak. Anak itu diam lagi. Tapi Arman bisa melihat di mata Rara ada sesuatu rasa takut kecil yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sekitar pukul 8 malam, setelah semua selesai makan, Arman keluar untuk membuang sampah. Dari arah gang terdengar suara tetangga sebelah. Bunarti, seorang wanita tua yang tinggal sendirian di rumah pojokan. Mas Arman, panggilnya pelan. Arman menoleh. Oh, malam Bunarti. Ada apa? Bunarti berjalan mendekat dengan langkah pelan. Itu tadi, anak sampean main di luar waktu maghrib. Ya, Arman mengangguk. Ya Bu, baru sempat saya suruh masuk. Bunarti menghela napas panjang. Hati-hati Mas, sekarang udah beda. Banyak yang gak kelihatan. Tapi mereka masih jalan waktu maghrib. Anak kecil jangan dibiarkan sendirian. Arman hanya tersenyum sopan. Iya Bu, terima kasih diingatkan. Saat Bunarti kembali berjalan ke rumahnya, ia sempat menoleh lagi dan berkata pelan, kalau dengar anak kecil nangis dari atap, jangan langsung keluar. Mas, kadang yang nangis itu bukan anak manusia. Kata-kata itu membuat Arman tercekat sesaat. Ia menelan ludah, lalu buru-buru masuk ke rumah. Keesokan harinya, hari terasa biasa saja. Arman berangkat pagi, Lina sibuk mengemas pesanan, dan Rara bermain di dalam rumah. Tapi menjelang sore, ketika Lina sedang memotret barang dagangan, Rara tiba-tiba berdiri di depan jendela dengan ekspresi aneh. Ada apa, Rara? Anak itu menunjuk keluar. Tante itu datang lagi, Ma. Dia senyum. Lina mendekat dan melihat ke arah halaman depan. Tak ada siapapun, hanya angin yang membuat Dondon bergerak pelan. Itu cuma bayangan, Ra. Udah sore, matahari mau tenggelam. Kelihatan kayak orang, padahal nggak ada. Rara diam, tapi terus menatap keluar dengan tatapan kosong. Saat Lina kembali sibuk dengan ponselnya, anak itu perlahan membuka pintu depan, lalu melangkah keluar tanpa suara. Langit sudah oranye gelap, azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Beberapa burung beterbangan rendah melewati atap rumah. Rara berdiri di depan pagar, memeluk bonekanya. Ia memandang ke arah pohon mangga di seberang jalan. Di sana, di antara cahaya senja yang menipis, terlihat siluet seseorang berdiri, tinggi, berambut panjang, tubuhnya melengkung aneh, dan matanya berkilat samar seperti pantulan air. Sosok itu mengangkat tangan perlahan, seperti mengajak Rara mendekat. Rara melangkah satu langkah ke depan. Rara, ngapain kamu di luar? Masuk sekarang. Suara Lina terdengar dari dalam rumah. Anak itu berhenti sejenak, lalu menoleh. Tapi ketika Lina keluar ke teras, sosok di seberang jalan sudah tidak ada. Rara pun ikut hilang dari pandangan. Lina berlari ke depan pagar. Rara, Rara, kamu di mana? Tidak ada jawaban. Di tanah, hanya ada boneka kecil dengan baju yang kotor dan satu sandal kecil tertinggal di dekat trotoar. Lina menjerit, memanggil nama anaknya berkali-kali. Tetangga mulai berdatangan, termasuk Bunarti. Wajah wanita tua itu pucat begitu melihat boneka
yang tergeletak di tanah. Ia menunduk, mengambilnya, lalu berbisik pelan, "Udah mulai lagi." Lina menatapnya panik. "Maksudnya, Bu?" Bu Narti menatap langit yang kini sepenuhnya gelap. Wewe Gombel suka ngambil anak yang ditelantarkan. Biasanya datang waktu maghrib. Kalau bonekanya udah jatuh, tandanya anak itu udah diajak pergi. Ngaco, Bu. Jangan ngomong sembarangan. Anak saya cuma mungkin lari ke arah belakang. Lina menepis tangan Bu Narti dan berlari ke ujung gang sambil terus memanggil Rara. Tapi setiap kali suaranya menggema, angin menjawab dengan bisikan panjang. Seolah seseorang ikut memanggil dari kejauhan. Arman pulang sekitar pukul 9 malam. Begitu tahu anaknya hilang, ia langsung panik. Polisi dipanggil, warga ikut mencari. Senter dan obor menyorot setiap sudut gang dan kebun belakang perumahan. Tapi sampai dini hari, tidak ada hasil. Yang ditemukan hanya jejak kaki kecil di tanah basah, mengarah ke arah bukit di belakang kompleks. Tempat yang dulu, kata warga, ada pohon besar tempat Wewe Gombel menampakkan diri. Lina menangis semalaman. Ia duduk di lantai ruang tamu dengan boneka Rara di pelukannya. Setiap kali ia menutup mata, terngiang suara anaknya yang lembut. "Sebentar ya, Ma. Aku lagi ngobrol sama tante." Pukul 2 dini hari. Lina yang belum juga tidur mendengar sesuatu dari atap. Suara itu lirih, seperti langkah kaki kecil berjalan perlahan di atas genteng. Lalu terdengar suara tangis. Pelan, tangis anak kecil. Tangis yang sangat ia kenal. Lina menatap lenggit-langit dengan napas memburu. "Rara," panggilnya dengan suara bergetar. Tangis itu berhenti sejenak, lalu terdengar bisikan sangat pelan dari arah dapur. "Mama." Lina berdiri, mendekat ke arah suara itu. Udara di dalam rumah terasa dingin, seolah ada jendela terbuka. Saat ia tiba di dapur, lampu berkelip dan dari kaca jendela terlihat pantulan sesuatu bergerak di luar. Tinggi, rambutnya panjang menjuntai sampai lantai. Lina membalikkan badan. Tidak ada siapapun di sana. Ia mundur perlahan, tapi suara langkah kecil itu terdengar lagi di plafon. Disusul suara tawa kecil yang aneh, setengah seperti tawa anak kecil, setengah seperti napas berat orang dewasa. Lina menutup mulut, menahan jeritan. Tangannya gemetar saat meraih ponsel untuk menyalakan senter, tapi baterainya mati. Rumah terasa semakin gelap. Hanya sisa cahaya bulan yang masuk dari jendela, membuat bayangan panjang di dinding saat ia melangkah mundur. Sesuatu jatuh dari atas lemari es seikat daun sirih kering yang entah dari mana asalnya. Lina memungutnya dengan bingung. Ketika ia menatap ke lantai, daun itu membentuk pola seperti lingkaran kecil. Di tengahnya ada sehelai rambut panjang hitam. Suara tangis terdengar lagi. Kali ini dari arah atap, lebih keras. "Mama, kenapa Mama nggak panggil aku waktu itu?" Lina menjatuhkan daun sirih itu dan berlari ke kamar. Ia memeluk bantal sambil menangis, memanggil nama anaknya berulang kali. Tapi suara itu tidak berhenti sampai azan subuh berkumandang. Tangis dari atap rumah itu baru benar-benar hilang. Dan pagi harinya, saat Arman keluar ke halaman, ia menemukan boneka Rara tergantung di pagar rumah. Leher boneka itu diikat dengan benang merah. Angin berembus pelan, membawa aroma aneh yang tidak seharusnya muncul di pagi hari. Bau melati basah. 3 hari sudah Rara hilang. Tidak ada tanda-tanda
Tidak ada petunjuk yang jelas. Polisi hanya menemukan jejak kaki kecil yang berakhir di tanah berbatu dekat bukit belakang komplek. Setelah itu, jejaknya hilang. Arman hampir tidak tidur selama 3 malam. Ia terus ikut ronda mencari bersama warga, menyusuri semak, selokan, bahkan kebun kosong yang sudah lama tak terurus. Setiap kali kembali ke rumah, ia selalu berharap mendengar suara anaknya di dalam. Tapi yang ada hanya keheningan. Lina semakin kacau. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia duduk di kamar Rara hampir sepanjang hari, memeluk boneka kecil yang ditemukan di pagar rumah. Boneka itu kini berbau melati kuat sekali. Padahal Lina tidak pernah menyemprotkan parfum apapun. Lin, kamu harus makan. Kalau kamu terus kayak gini, kamu malah sakit, kata Arman suatu malam. Lina tidak menjawab. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding kamar. Dalam foto itu, Rara tersenyum ceria di antara mereka berdua. Aku dengar suaranya lagi, Man, ucap Lina lirih. Tiap maghrib dari atap, Arman menghela napas keras. Lin, tolong jangan mulai lagi. Kita udah capek. Jangan dengarkan hal-hal kayak gitu. Rara pasti ketemu. Cuma belum aja. Lina menatap suaminya dengan mata kosong. Kamu pikir aku bohong? Semalam jam 6:10, aku dengar jelas dia manggil aku dari atas. Suaranya persis Rara. Arman tidak menjawab. Ia tahu Lina terlalu lelah. Mungkin pikirannya mulai goyah. Ia hanya memeluknya pelan dan berkata, besok kita cari lagi. Aku udah minta bantuan temen-men kantor buat bantuin. Keesokan harinya, cuaca mendung sejak pagi. Langit kelabu. Angin berembus dingin, seolah seluruh kompleks ikut murung karena kehilangan Rara. Polisi kembali datang untuk menanyakan beberapa hal, tapi mereka tidak membawa kabar baru. Sore harinya, ketika warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, Bu Narti datang mengetuk pintu. Ia membawa sebuah kantong kecil berisi daun pandan, bunga melati, dan seutas benang merah. Ini buat jaga-jaga. Bu Lina, katanya, sambil meletakkannya di meja ruang tamu. Lina menatap benda itu bingung. Buat apa, Bu? Dulu, waktu cucu saya hilang, katanya diambil wewe gombel juga. Waktu itu saya dikasih penangkal kayak gini sama orang tua kampung. 3 hari saya taruh di kamar cucu. Tiap maghrib saya bacain doa. Akhirnya cucu saya balik. Arman yang mendengar dari ruang tengah langsung bangkit. Bu, maaf, kami percaya sama Tuhan. Bukan hal-hal kayak gitu. Bu Narti hanya tersenyum tipis. Mas, saya juga percaya sama Tuhan. Tapi kita juga harus ngerti, dunia ini bukan cuman yang kelihatan. Kadang yang gak kelihatan itu justru lebih dekat dari yang kita kira. Arman diam, menahan diri untuk tidak berdebat. Ia hanya mengangguk sopan, lalu menutup pintu setelah Bu Narti pamit. Tapi saat ia balik badan, Lina sudah menggenggam kantong kecil itu erat-erat. Biarin aja, Man. Aku cuma mau nyoba, katanya. Kalau benar bisa bantu, kenapa enggak? Arman memijat pelipisnya. Lina, jangan percaya gituan. Nanti malah tambah takut sendiri. Lina tidak menjawab. Ia masuk ke kamar Rara, meletakkan kantong itu di bawah bantal anaknya. Menjelang maghrib, suasana di rumah terasa aneh. Udara mendadak dingin, padahal semua jendela sudah ditutup. Lampu ruang tamu berkedip beberapa kali.
lalu padam sesaat sebelum menyala lagi. Lina duduk di ruang tamu sambil memegang tasbih. Arman di luar memeriksa saluran air yang bocor saat azan berkumandang. Suara angin terdengar dari arah atap, seperti sesuatu yang bergerak di atas genteng. Lina menegakkan kepala. Suara itu semakin jelas. Langkah kaki kecil, pelan tapi nyata, lalu diikuti bunyi seperti mainan jatuh dan tangisan. Tangisan anak kecil. Lina berdiri dengan tubuh gemetar. "Rara," panggilnya pelan. Tangis itu berhenti sejenak, lalu terdengar bisikan lembut dari arah dapur. "Mama." Lina menutup mulutnya. Air mata langsung mengalir. Ia melangkah ke arah suara itu dengan hati-hati. Dapur gelap, hanya diterangi cahaya redup dari jendela. Saat ia mendekat, bau melati semakin kuat. Di lantai dekat kompor, ada jejak kaki kecil berlumpur. Menuju ke arah pintu belakang, Lina menelan ludah, lalu memegang gagang pintu. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit panjang. Di luar, halaman belakang tampak sunyi. Hanya pohon mangga tua di ujung halaman yang bergerak pelan, tertiup angin. Tapi di antara rantingnya, sesuatu menggantung. Sebuah boneka kecil, boneka Rara. Tubuh Lina gemetar. Ia melangkah mundur, lalu berteriak memanggil Arman. Suaminya datang berlari, tapi ketika ia menatap ke arah yang sama, boneka itu sudah tidak ada. "Mana, Lin? Kamu lihat apa?" "Boneka Rara. Tadi ada di pohon itu." Arman memeriksa halaman, tapi tidak menemukan apa-apa. Ia kembali masuk ke rumah dengan wajah kesal. "Kamu cuma halu karena capek. Udah, kita istirahat aja dulu." Lina menatapnya putus asa. "Aku nggak halu, Man. Aku lihat sendiri." Arman tidak menjawab lagi. Ia masuk ke kamar, menyalakan televisi keras-keras, seolah ingin mengusir ketegangan. Tapi malam itu, sekitar pukul 1, suara tangisan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Arman yang sedang setengah tidur langsung terbangun. Suara itu datang dari atap rumah. Tangis anak kecil, serak, panjang, dan menyayat Lin. Arman menatap istrinya yang sudah duduk tegak di tempat tidur. Mata Lina membelalak, tubuhnya gemetar. "Itu kan, Man, kamu denger kan?" katanya pelan. Arman menelan ludah. Suara itu semakin keras. Ia mengambil senter dan naik ke kursi untuk memeriksa plafon. Tapi sebelum sempat menyalakan senter, terdengar langkah kecil berlari di atas genteng. Lina menutup telinga. "Jangan naik, Man. Jangan." Arman berhenti, tapi tatapannya tetap ke arah langit-langit. Ia menyalakan senter ke ventilasi udara, dan sesaat kemudian sesuatu melintas cepat di atasnya. Bayangan kecil, hitam, dan bergerak sangat cepat. Ia hampir jatuh dari kursi. Senter terlepas dan mati. Dari arah kamar Rara, terdengar suara pintu berderit. Padahal tadi mereka sudah menutup semuanya. Arman mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan pelan ke arah kamar anaknya. Pintu itu terbuka sedikit. Dari celahnya keluar bau melati yang sangat kuat. Arman mendorong pintu pelan. Kamar itu tampak seperti biasa, tapi jendela terbuka lebar. Tirai berkibar tertiup angin. Di bawah bantal Rara, kantong kecil pemberian Bu Narti terbuka. Isinya tumpah, bunga melati, daun pandan, dan benang merah yang sekarang basah, seperti baru direndam air. Dan di dinding kamar, tepat di atas tempat tidur, ada tulisan samar seperti goresan kuku.
Aku cuma mau main, Pak. Arman mundur dengan wajah pucat. Ia menarik Lina keluar kamar dan menutup pintu ropet-ropet. Besok kita panggil Ustadz, katanya singkat. Aku nggak peduli apapun, ini udah nggak wajar. Lina hanya mengangguk sambil menangis. Pagi harinya, mereka menemui Ustadz di musala dekat rumah. Namanya Ustaz Malik. Orangnya tenang dan ramah. Setelah mendengar cerita mereka, ia hanya mengangguk pelan. Kalau benar, itu wewe gombel, katanya. Berarti anak kalian dibawa bukan untuk disakiti. Hantu itu suka mengambil anak-anak yang diabaikan orang tuanya. Ia merasa mereka perlu dijaga. Tapi kalau sudah dibawa, jarang bisa kembali. Lina menunduk menangis. Arman mengepalkan tangan. Tapi Rara bukan anak yang diabaikan. Kami cuma sibuk. Bukan berarti kami nggak sayang. Ustadz Malik menatapnya dalam. Setan dan jin tidak tahu niat manusia. Yang mereka tahu cuma kebiasaan. Waktu maghrib, seharusnya manusia diam di dalam rumah. Anak kecil paling sensitif terhadap panggilan mereka. Kalau terus dibiarkan, mereka akan merasa punya hak. Ia kemudian menulis sesuatu di secari kertas. Bacalah ini setiap maghrib. Jangan biarkan rumah kosong dari doa. Dan jangan lupa panggil nama anak kalian 3 kali sebelum azan selesai. Arman dan Lina mengangguk. Sore itu, mereka kembali ke rumah dengan hati yang campur aduk. Lina menyiapkan air wudhu dan membaca doa sesuai petunjuk. Arman menutup semua jendela, memastikan tidak ada celah terbuka. Namun ketika azan maghrib mulai berkumandang, suara langkah kecil kembali terdengar di plafon. Kali ini tidak diiringi tangisan, tapi tawa lirih yang menggema sampai ke ruang tamu. Lina menggenggam tangan Arman. Erat-erat. Itu Rara. Arman menelan ludah, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, Rara, pulang nak. Ini ayah sama ibu di sini. Pulang? Ya. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu terdengar sesuatu jatuh di teras depan. Arman membuka pintu dengan hati-hati. Di lantai depan tergeletak boneka kecil Rara. Basah kuyup, berbau melati, dan di dinding luar rumah, tepat di bawah genteng, terlihat bekas telapak tangan kecil berwarna hitam, seperti jelaga, dengan tulisan samar di bawahnya. Aku udah pulang, tapi mama nggak lihat aku. Angin berembus pelan melewati halaman, membuat daun-daun bergeser. Dari arah pohon mangga di ujung halaman, terdengar suara lirih seperti nyanyian anak kecil. Lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Lina menatap suaminya dengan wajah pucat. Man, kalau dia udah pulang, kenapa aku masih dengar suaranya di luar? Arman tidak bisa menjawab. Ia menatap ke arah pohon itu dan untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu. Sosok tinggi berambut panjang berdiri di antara bayangan malam, memeluk sesuatu kecil di dadanya. Dan dari kejauhan terdengar suara Rara tertawa pelan. Sejak malam itu, suasana rumah Arman dan Lina tidak pernah sama lagi. Setiap kali maghrib tiba, udara di dalam rumah berubah dingin. Seolah waktu berhenti. Semua suara hilang, jangkrik, televisi, bahkan bunyi kendaraan di luar lenyap seketika. Hanya satu yang tersisa, aroma melati yang makin lama makin menyengat. Arman hampir tidak pernah tidur di kamar. Ia lebih sering berjaga di ruang tamu dengan senter dan Al-Quran di tangan. Sementara Lina duduk di kamar Rara setiap sore,
menatap boneka anaknya yang kini disimpan di meja kecil. Boneka itu tidak pernah kering, selalu lembab, seperti baru dicuci, meski tidak pernah terkena air. Malam-malam terasa panjang dan menakutkan, dan setiap kali azan maghrib berkumandang, tawa kecil itu terdengar lagi dari arah atap, dari dapur, kadang dari kamar mandi. Suatu sore, Arman memutuskan untuk bicara lagi dengan Bu Narti. Ia merasa ada yang disembunyikan perempuan tua itu. Sejak awal, ia datang ke rumahnya yang terletak di ujung gang, sebuah rumah tua berdinding kayu yang ditumbuhi lumut di bagian bawahnya. Ketika Arman mengetuk pintu, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Lalu Bu Narti muncul sambil menenteng bakul berisi bunga melati segar. "Oh, Mas Arman," katanya pelan. "Saya sudah nunggu. Saya tahu kamu bakal datang." Arman sedikit terkejut. "Ibu tahu?" Bu Narti hanya tersenyum, memperlihatkan gigi depannya yang sudah tanggal. "Kalau yang datang Wewe Gombel, pasti ada yang bakal nyari saya. Soalnya cuma saya yang masih tahu caranya bikin penangkalnya." Arman menatap bunga melati di bakul itu. "Bu, saya mau tahu, sebenarnya apa hubungan ibu sama Wewe Gombel itu?" Bu Narti menunduk, wajahnya tampak serius. Ia mengajak Arman masuk ke ruang tamu yang penuh dengan bau dupa. Di dinding tergantung foto-foto lama, beberapa bahkan sudah menguning. "Saya dulu pernah kehilangan anak juga," katanya pelan. "Namanya Yani. Hilangnya persis kayak Rara. Maghrib main di luar, terus gak balik. Orang-orang bilang dibawa Wewe Gombel. 3 hari kemudian anak saya pulang, tapi dia bukan Yani lagi." Arman menatapnya, tidak mengerti. "Maksud ibu?" Bu Narti menatap lurus ke arah Arman. Tubuhnya memang Yani, tapi matanya kosong. Nggak ngomong, nggak nangis, cuma duduk di sudut rumah. Bau melati selalu nempel di badannya. 3 malam setelah itu, dia hilang lagi. Tapi kali ini enggak balik. Ruangan mendadak hening. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar. "Semenjak itu," lanjut Bu Narti, "saya mulai belajar cara menghadapi mereka. Orang-orang bilang Wewe Gombel bukan setan jahat, tapi roh yang tersesat. Dia dulu perempuan yang bunuh diri karena dituduh menculik anak orang. Arwahnya nggak tenang. Sekarang dia beneran ngambil anak-anak yang diabaikan buat dijaga. Tapi kalau dia udah sayang sama satu anak, dia nggak mau lepasin lagi." Arman merasa tenggorokannya kering. "Kalau begitu, gimana caranya ngambil Rara balik?" Bu Narti menghela napas. "Ada cara, tapi risikonya besar. Harus dilakukan saat maghrib, di tempat pertama kali dia dibawa. Dan orang tuanya harus siap menukar sesuatu." Arman menatapnya tajam. "Menukar apa?" "Bisa nyawa, bisa jiwa," jawab Bu Narti pelan. "Tergantung seberapa dalam ikatan antara anak itu dan Wewe Gombel." Arman berdiri dari kursinya. "Saya nggak percaya tahayul, Bu. Tapi saya nggak akan diam. Saya mau anak saya balik." Bu Narti hanya menatapnya tanpa berkata-kata. Ketika Arman beranjak pergi, perempuan tua itu berkata lirih, "Kalau kamu nekat datang ke tempat itu maghrib nanti, jangan panggil namanya 3 kali. Karena begitu kamu panggil untuk yang ketiga, dia akan menjawab." Sore itu langit berwarna oranye keunguan. Arman membawa senter dan sebuah foto Rara
Ia tidak bilang apapun ke Lina. Ia hanya berkata ingin ke kantor sebentar. Tapi Lina tahu ia berbohong. Hatinya gelisah sejak suaminya pergi. Di rumah, semua terasa asing. Lampu kamar Rara tiba-tiba menyala sendiri, lalu mati lagi. Tirai bergerak, padahal jendela tertutup dan di meja kecil tempat boneka Rara diletakkan. Kini ada rambut hitam panjang melingkar di sekeliling boneka itu. Lina menjerit dan mundur. Rambut itu basah dan menempel di meja seperti baru ditarik paksa dari kepala seseorang. Lalu suara kecil terdengar dari arah lemari. "Mama, Lina." Membeku. Suara itu pelan, serak, tapi jelas suara Rara. Ia menatap ke arah lemari dan perlahan pintu lemari terbuka sendiri. Dari celahnya muncul tangan kecil yang pucat dan basah, menjulur pelan keluar seperti meminta digenggam. Lina menjerit keras dan berlari keluar rumah. Sementara itu, Arman tiba di bukit belakang kompleks, tempat di mana jejak Rara terakhir kali ditemukan. Langit mulai gelap, hanya tersisa cahaya jingga samar di ufuk barat. Ia menyalakan senter dan berjalan perlahan. Udara terasa dingin menusuk. Suara jangkrik berhenti tiba-tiba. Hening, hanya langkahnya sendiri yang terdengar. Tiba-tiba, aroma melati tercium kuat sekali. Ia berhenti. Dari arah pohon besar di tepi bukit, tampak sosok kecil berdiri membelakanginya. Tubuhnya kecil, memakai baju tidur warna pink, baju yang sama dengan yang dikenakan Rara saat terakhir kali terlihat. "Rara," Arman memanggil pelan. Sosok itu tidak bergerak. "Rara, ini ayah, Nak." Masih tidak ada reaksi. Arman melangkah maju. Baru 2 langkah, sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa bola mata. Hanya 2 rongga hitam dalam. Bibirnya piko-pika, dan dari sudut mulutnya menetes air hitam. "Pulang, Pa." Arman mundur 1 langkah. Tapi kakinya terantuk akar pohon. Senter terjatuh dan mati. Dalam gelap, suara langkah kecil terdengar mendekat. Pelan tapi jelas. Ia mencoba menyalakan senter, tapi gagal. Saat matanya mulai menyesuaikan dengan kegelapan, ia melihat sesuatu di belakang Rara. Sosok tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri membungkuk. Tangannya panjang sekali, hampir menyentuh tanah. Dari tubuhnya keluar asap tipis, dan setiap kali ia bergerak terdengar suara seperti angin berat yang lewat di telinga. "Wewe Gombel." Arman membeku. Sosok itu melangkah pelan, menyentuh bahu Rara, lalu menatap Arman dengan kepala miring. Mata di balik rambutnya merah menyala. Dia udah bahagia di sini. Suara itu serak, berat, dan bergema di udara. "Kamu yang lupa jagain dia. Kamu yang suruh aku jaga." Arman menelan ludah. Air matanya menetes. "Aku minta maaf. Aku cuma sibuk kerja. Aku sayang sama anakku. Aku cuma mau dia pulang." Sosok itu tertawa pelan. Suaranya berat dan menggema. "Semua orang tua selalu bilang begitu, tapi kamu nggak tahu. Tiap malam dia nangis, minta ditemani. Kamu nggak datang. Sekarang dia nggak sendiri lagi." Arman memejamkan mata, lalu berteriak, "Kalau kamu butuh jiwa, ambil aku, asal Rara balik." Tawa itu berhenti. Hening. Perlahan, Wewe Gombel mendekat, hingga wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Arman. Bau busuk bercampur melati memenuhi udara. "Berani,"
Kamu ngomong gitu, bisiknya. Baiklah, aku terima. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan Don berputar di sekeliling mereka. Rara menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Lalu tubuhnya terangkat pelan dan lenyap dalam kabut melati. Arman berusaha mengejarnya, tapi tubuhnya kaku, seperti ditahan sesuatu. Suara lirih terdengar di telinganya. Sekarang kamu ganti dia di sini. Semua gelap. Pagi menjelang, Lina ditemukan oleh warga di depan rumah. Pingsan, ia dibawa ke rumah sakit. Tapi Arman tidak pernah kembali malam itu. 3 hari kemudian, polisi menemukan senter dan foto Rara di bukit belakang kompleks. Tidak ada tanda-tanda tubuh Arman. Hanya ada satu hal aneh, bau melati yang sangat kuat di sekitar lokasi, dan tulisan di batang pohon besar yang terlihat baru tergores. Aku udah pulang sama ayah. Sejak itu, setiap maghrib, tetangga sering mendengar suara anak kecil tertawa dari arah bukit. Kadang diikuti suara laki-laki dewasa yang memanggil lembut, "Rara, jangan jauh-jauh." Dan dari halaman rumah keluarga itu yang kini kosong, bau melati selalu muncul setiap menjelang senja. Sudah 2 minggu sejak Arman hilang. Warga sudah berhenti mencari. Polisi juga mulai menyerah karena tidak menemukan petunjuk baru. Hanya Lina yang masih berharap. Setiap sore ia duduk di depan jendela, menatap bukit tempat suaminya terakhir kali terlihat. Rumah itu sekarang sunyi sekali. Tidak ada tawa, tidak ada suara televisi. Bahkan suara ayam tetangga pun seperti enggan melewati halaman. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah biasa. Tapi orang-orang yang lewat selalu mempercepat langkah saat senja datang. Katanya, setiap menjelang maghrib, mereka mencium aroma melati dari dalam rumah. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa pelan, diikuti suara laki-laki dewasa memanggil namanya dengan lembut. Lina tidak peduli. Ia sudah tidak takut lagi. Yang ia inginkan cuma satu, melihat Rara dan Arman pulang. Hari itu, sore mulai turun lebih cepat dari biasanya. Langit mendung, awan menumpuk tebal, dan udara terasa dingin seperti habis hujan. Lina duduk di ruang tamu sambil menatap foto keluarga di atas meja. Foto itu kini mulai pudar. Bagian wajah Rara tampak kabur seperti terhapus. Ia memegang boneka kecil milik Rara yang tetap ia simpan sejak anaknya menghilang. Boneka itu masih lembab dan berbau melati. Lina tahu bau itu tidak akan hilang, tidak peduli seberapa sering ia cuci. Tiba-tiba suara ketukan terdengar di pintu belakang. Pelan tapi jelas, 3 kali. Tok, tok, tok. Lina menegakkan kepala. Tidak ada siapapun yang biasanya lewat belakang rumah. Ia berdiri dan melangkah perlahan ke dapur. Suara ketukan itu berhenti, tapi sebelum ia sempat membuka pintu, suara lain terdengar dari luar jendela. Suara anak kecil menyanyi, "Layang-layang putus tak lain, sing ngawa bocah sing nangis." Lina membeku. Itu lagu yang sering dinyanyikan Rara waktu kecil, tapi nadanya sekarang pelan dan datar, seperti dinyanyikan tanpa jiwa. Ia menatap keluar jendela, dan di sana, di halaman belakang yang temaram, terlihat siluet kecil berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan di tangannya ada boneka kecil yang sama seperti yang dipegang Lina sekarang. "Rara," bisik Lina tanpa sadar. Sosok itu berhenti bernyanyi. Kepala kecilnya menoleh perlahan ke arah jendela. Meski jaraknya jauh, Lina bisa melihat jelas
Wajah itu pucat, matanya gelap kosong, tapi bibir kecil itu tersenyum. Mama, Lina berlari ke pintu belakang, membukanya lebar-lebar. Halaman kosong, tidak ada siapapun, hanya daun-daun berguguran dan aroma melati yang tiba-tiba sangat kuat. Ia menatap sekeliling, menahan napas, sampai akhirnya matanya menangkap sesuatu di bawah pohon mangga. Jejak kaki kecil yang basah mengarah ke rumah. Dengan gemetar, Lina mengikuti jejak itu masuk ke dalam. Jejak itu berhenti di depan kamar Rara. Pintu kamar sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara halus seperti seseorang sedang berbisik. Ia menempelkan telinganya ke pintu. "Mama, buka. Ma, aku udah pulang sama ayah." Tubuh Lina gemetar hebat. Ia membuka pintu pelan-pelan. Lampu kamar menyala redup. Tidak ada siapapun di dalam. Tapi di atas tempat tidur ada 2 gundukan kecil. Seperti seseorang sedang berbaring di bawah selimut. "Rara, Arman," panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Lina melangkah mendekat. Suara napas pelan terdengar dari balik selimut. Ia menunduk, ingin membuka penutup itu. Tapi tiba-tiba sesuatu bergerak cepat dari arah bawah tempat tidur. Sesuatu menarik kakinya kuat-kuat hingga ia jatuh tersungkur ke lantai. Lina menjerit dan berusaha menendang. Tapi cengkraman itu dingin dan kuat. Dari bawah tempat tidur muncul tangan kecil berwarna keabu-abuan. Jari-jarinya panjang dan hitam di ujungnya. "Mama, jangan pergi lagi." Lina menjerit sekuat-kuatnya dan menarik kakinya hingga terlepas. Ia berlari keluar kamar, menutup pintu, lalu bersandar di dinding sambil terisak. Dari dalam kamar, terdengar suara tawa kecil bercampur suara laki-laki. "Tenang, Rara. Mama udah tahu kita pulang." Lina memukul-mukul pintu sambil menangis. "Jangan ganggu kami. Kalian bukan mereka. Kalian bukan Rara dan Arman." Tawa itu berhenti. Suara langkah kaki kecil mendekat dari dalam kamar. Pintu bergetar pelan, lalu berhenti. Hening. Kemudian, sebuah suara berat berbicara dari balik pintu. "Tapi kami keluarga. Kan, Lin?" Lina terpaku. Suara itu persis suara Arman. Keesokan paginya, Lina pergi ke rumah Bu Narti dengan wajah pucat. Ia menceritakan semua yang terjadi malam itu dengan nada terguncang. Bu Narti mendengarkan dengan serius. "Berarti mereka udah balik," katanya pelan. "Tapi bukan sebagai manusia. Kalau mereka udah datang ke rumah, artinya kamu yang berikutnya." Lina menatapnya bingung. "Maksud ibu apa?" Bu Narti menatapnya tajam. "Wewe Gombel itu nggak pernah puas. Kalau udah ngambil satu, dia akan ngambil semua yang dekat dengan anak itu. Karena baginya, keluarga harus tetap utuh di dunianya." Lina terdiam, air matanya menetes tanpa suara. "Jadi, aku bakal mati juga?" Bu Narti menggeleng pelan. "Belum tentu. Masih ada satu cara." Ia lalu mengambil kantong kain hitam dari lemari tua dan memberikannya pada Lina. "Isi ini dengan rambut kamu dan sehelai pakaian Rara yang belum pernah dipakai. Taruh di depan pintu kamar anakmu waktu maghrib. Tapi ingat, apapun yang terjadi setelah itu, jangan buka pintu sampai subuh." "Kalau aku buka?" tanya Lina dengan suara nyaris tak terdengar. Bu Narti menatapnya dalam-dalam. "Mereka gak akan pergi lagi dan kamu akan ikut mereka." Malamnya, Lina melakukan semua sesuai petunjuk. Ia meletakkan kantong hitam itu di depan pintu kamar Rara. Jam menunjukkan jam 17 lewat 50 menit. Matahari
hampir tenggelam. Rumah sudah ia kunci rapat, semua lampu menyala, azan maghrib berkumandang. Udara di dalam rumah langsung berubah dingin. Bau melati muncul lagi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya, sampai membuat mata Lina perih. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Lalu terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Perlahan tapi jelas, tok, tok, tok. Lina memeluk lutut, menutup telinganya. Tapi suara itu semakin dekat dari arah dapur menuju ruang tamu, lalu berhenti di depan kamar Rara. Mama, suara itu lirih, manja, persis seperti Rara. Bukain, Ma, aku kangen. Lina menggigit bibirnya keras-keras, menahan diri untuk tidak menjawab. Air matanya jatuh deras. Mama nggak sayang Rara lagi. Suara itu berubah lebih serak. Ketukan di pintu mulai keras. Tag, tag, duk. Buka, Ma. Ayah, kangen. Tiba-tiba pintu kamar bergetar hebat, seperti ada yang menendang dari dalam. Semua lampu rumah padam. Dalam gelap, hanya aroma melati dan suara napas berat yang terdengar di sekitar Lina. Lalu sesuatu berbisik tepat di telinganya. Kami di sini, Lin. Lina menjerit, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Saat ia menoleh ke arah suara itu, ia melihat dua sosok berdiri di ruang tamu. Arman dan Rara. Tapi wajah mereka tidak seperti dulu. Kulit pucat keabu-abuan, mata gelap, dan senyum lebar yang menampilkan gigi hitam. Mereka berdiri diam menatap Lina. Sekarang kita bisa bareng lagi, kata Arman pelan. Nggak usah kerja lagi, nggak usah sendiri lagi. Lina mundur perlahan sambil terisak. Kalian bukan keluargaku. Rara berjalan maju, memeluk bonekanya dan menatap ibunya. Tapi aku kan anak Mama. Saat itu, azan Isya mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu membuat dua sosok itu perlahan mundur. Tubuh mereka kabur, seperti kabut. Arman menatap Lina sekali lagi sebelum hilang. Besok maghrib, kami datang lagi. Dan begitu azan selesai, rumah itu kembali sepi. Lina jatuh terduduk di lantai, menangis keras sampai kelelahan. Ketika ia menunduk, kantong hitam pemberian Bu Narti sudah robek, isinya kosong. Keesokan paginya, warga menemukan Lina duduk di depan rumahnya dalam keadaan linglung. Ia terus berkata hal yang sama berulang-ulang. Mereka udah pulang. Sekarang keluarga kami lengkap. Polisi datang, tapi tidak menemukan siapapun di dalam rumah. Hanya bau melati yang menyengat dan tulisan di dinding kamar Rara dengan darah kering. Kami udah satu keluarga lagi. Sejak hari itu, rumah itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat, apalagi lewat saat maghrib. Warga bilang kalau lewat depan rumah itu menjelang senja, kadang terlihat sosok perempuan duduk di teras sambil memangku boneka. Tersenyum samar sambil berkata, "Jangan biarkan anakmu main pas maghrib." Malam itu, udara terasa sangat dingin. Angin dari arah bukit berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang membusuk. Rumah keluarga Arman terasa semakin sunyi. Lampu ruang tamu berkelap-kelip, seperti hampir padam. Lina duduk di lantai dekat jendela, menatap boneka Rara yang ia peluk erat sejak sore tadi. Matanya sembab, tapi bukan hanya karena menangis, melainkan karena tidak tidur berhari-hari. Sudah 5 malam sejak suara langkah kaki itu kembali terdengar di halaman depan. Setiap maghrib dan malam ini
suara itu terdengar lagi. Tap, 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 tap. Pelan, seperti langkah kaki anak kecil tanpa alas kaki, berjalan melewati teras, lalu berhenti tepat di depan pintu utama. Lina langsung menutup mulutnya, menahan isak. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah Arman yang berdiri di dekat dapur, memegang senter. "Aku dengar lagi, Man," bisiknya. Arman hanya diam, menegakkan tubuhnya. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Meski udara begitu sejuk, ia menatap ke arah pintu dengan napas tertahan. Suara langkah itu berhenti, tapi kali ini terdengar sesuatu yang lain. Suara kecil, samar, seperti bisikan. "Mama!" Suara itu datang dari balik pintu. Suara yang begitu familiar, suara Rara. Lina langsung berdiri dan hampir berlari ke arah pintu. Tapi Arman menahannya. "Jangan, itu bukan Rara," katanya cepat. Namun Lina tak mendengar. Ia hanya menangis dan berusaha membuka kunci pintu. "Itu anak kita, Man. Aku dengar sendiri." Begitu pintu terbuka, udara dingin menyusup masuk. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin malam dan halaman kosong yang diterangi cahaya bulan. Tapi kemudian, di ujung jalan, terlihat sosok kecil berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Rara. Ia memakai baju tidurnya yang dulu terakhir kali dipakai sebelum hilang warna pink dengan gambar kelinci di dada. Rambutnya kusut, kulitnya pucat. Ia menatap langsung ke arah ibunya. "Rara," bisik Lina sambil melangkah maju. Tapi Arman menarik lengannya. "Lina, jangan! Itu bukan dia." Namun Lina tak bisa menahan diri. Ia melangkah mendekat. Satu langkah, dua langkah, sampai akhirnya jarak mereka hanya beberapa meter. Rara menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengangkat tangan kanannya perlahan. Di antara jari-jarinya tampak sesuatu berkilau, sebuah kalung kecil dengan liontin perak yang Lina kenali. Kalung pemberiannya saat ulang tahun Rara. "Rara, kamu masih simpan kalung itu?" Suara Lina bergetar. Tapi kemudian gadis kecil itu tersenyum. Senyum yang aneh. Bibirnya kaku, matanya kosong. Dan sebelum Lina sempat mendekat lebih jauh, sosok itu berlari ke arah bukit di belakang perumahan, ke arah pohon besar yang dulu pernah disebut warga sebagai tempat Wewe Gombel menampakkan diri. Tanpa berpikir, Lina langsung berlari mengejarnya. Arman berteriak memanggil, tapi ia tak berhenti. Suara langkah kakinya memecah malam. Dedaunan basah menampar wajahnya. Ranting patah di bawah injakannya. Nafasnya tersengal, tapi ia terus mengejar bayangan kecil itu yang berlari seolah melayang. Sampai akhirnya di depan matanya terbentang sebuah pohon besar, pohon beringin tua yang menjulang tinggi di tengah area berbukit. Udara di sekitarnya terasa berat, dingin, dan lembab. Rara berhenti di bawah pohon itu, lalu menatap ibunya. "Rara," panggil Lina lagi. Pelan, gadis kecil itu menunduk, lalu berkata dengan suara serak yang bukan seperti anak kecil, "Aku dijagain sama dia." Dari balik gelapnya batang pohon, perlahan muncul sosok wanita tinggi dengan rambut panjang kusut sampai pinggang. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dadanya menggantung aneh, dan dari tubuhnya keluar aroma busuk bercampur wangi bunga melati yang menusuk hidung. "Wewe Gombel." Lina mundur beberapa langkah sambil menahan napas. Suara jantungnya berdentum keras di telinga. Makhluk itu menatapnya lama,
lalu tersenyum samar. Aku cuma jagain anakmu, Bu, karena kamu gak sempat lagi jagain dia. Suara itu berat dan menggema di dalam kepala Lina. Ia menutup telinganya, tapi suara itu terus terdengar. Kalian sibuk, lupa panggil dia waktu maghrib. Jadi, aku yang panggil, aku yang rawat. Lina berteriak histeris. Ia menunduk, menutup matanya, berharap semua ini mimpi. Tapi ketika membuka mata lagi, sosok Wewe Gombel sudah berdiri sangat dekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahnya. Nafasnya dingin seperti udara kuburan. Mau kamu anakmu balik? Gak bisa, dia udah nyaman di sini. Makhluk itu mengulurkan tangan, menunjuk ke arah batang pohon. Di sana, Lina melihat sesuatu menggantung. Sebuah boneka kecil mirip boneka Rara, tapi tubuh boneka itu kotor dan berlumut. Di dadanya terikat potongan kain baju tidur Rara. Lina menjerit sekeras-kerasnya, tapi suaranya seperti tertelan oleh hutan. Ia berlari mundur, namun kakinya terpeleset di tanah basah. Saat itu, Wewe Gombel tertawa pelan. Suaranya seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Kalian manusia suka lupa, tapi aku tidak pernah lupa. Aku jaga anak-anak yang ditelantarkan karena kalian yang memberi izin. Lina bangkit dengan sisa tenaga dan berlari kembali ke arah rumah. Nafasnya putus-putus, pandangannya kabur. Saat hampir sampai ke jalan perumahan, ia melihat Arman bersama beberapa warga membawa senter dan lampu. Lina, kamu kenapa? Mana Rara? Teriak Arman. Lina tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis keras, berteriak-teriak, dia di sana, Man, di pohon itu. Diambil Wewe Gombel. Warga langsung menoleh ke arah bukit, tapi tidak ada yang berani mendekat. Sampai salah satu warga, Pak Darto, berkata lirih, itu pohon sudah lama dianggap angker, Mas. Dulu pernah ada anak hilang juga dan nggak pernah ditemukan. Arman memegang bahu istrinya. Kita pulang dulu, udah malam. Tapi Lina hanya menggeleng sambil menatap bukit itu dengan mata kosong. Aku dengar suaranya tiap maghrib. Dia panggil aku, Man. Dia minta pulang. Sejak malam itu, Lina tidak lagi tidur. Setiap maghrib, ia menyalakan lilin di dekat jendela dan menatap keluar. Ia terus memanggil nama Rara, berharap anaknya pulang. Namun, yang datang bukan Rara, melainkan bayangan anak kecil yang kadang muncul di halaman, duduk di bawah pohon mangga, atau berdiri di dapur, memeluk bonekanya. Kadang, bayangan itu tersenyum, tapi kadang hanya menatap kosong sambil berbisik, Mama, aku di sini. Tapi, kenapa Mama nggak nyari aku waktu itu? Lina semakin tidak waras. Arman mencoba membawa Ustadz dan orang pintar ke rumah, tapi tidak ada yang berhasil. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Wewe Gombel tidak mencelakai anak-anak, hanya menjaga mereka dari orang tua yang lalai. Tapi bagi Arman, itu bukan penjagaan, itu hukuman. Suatu sore, ia mendengar suara anak kecil tertawa di belakang rumah. Suara itu persis seperti Rara. Arman berlari keluar dan matanya membulat saat melihat pakaian Rara tergantung di pagar. Basah, seperti habis diguyur embun malam. Di bawah pakaian itu ada seuntai kalung kecil dengan liontin perak. Liontin yang dulu dipakai Rara. Arman mengambilnya dengan tangan gemetar, lalu berlutut. Maafkan Papa, Nak, bisiknya.
Tapi dari balik kebun, terdengar suara lain, suara wanita dengan nada pelan dan menyeramkan. Terlambat, terlambat, dia sudah dipanggil maghrib. Angin kembali berhembus, membawa aroma bunga melati yang sangat kuat sampai menusuk hidung. Lina keluar dari rumah dengan mata kosong, menatap Arman yang berlutut di tanah. Ia tersenyum samar, lalu berbisik, "Dia udah gak di sini, Man. Dia udah aman." Di belakang mereka, dari arah bukit, terdengar tawa kecil yang memantul di antara pepohonan. Suara tawa Rara bercampur dengan tawa parau seorang wanita. Sudah seminggu sejak malam, ketika Lina mengejar bayangan Rara ke bukit itu. Sejak saat itu, rumah mereka seperti berubah menjadi tempat asing. Udara di dalamnya selalu lembab. Lampu sering berkelap-kelip dan bau melati terus tercium setiap kali maghrib tiba. Arman sudah memutuskan untuk pindah. Ia tidak sanggup lagi melihat istrinya yang kini lebih banyak duduk diam di depan jendela, menatap kosong ke arah bukit. Lina seperti bukan dirinya lagi. Kadang berbicara sendiri, kadang tertawa kecil, kadang memeluk boneka Rara seolah anaknya masih hidup. Tapi malam ini, sebelum benar-benar meninggalkan rumah itu, Arman ingin satu hal terakhir. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Ia membawa senter, tali, dan satu botol air doa yang diberikan oleh ustaz kampung. Malam sudah larut, bulan terlihat penuh di langit, tapi sinarnya seolah tertutup kabut tipis yang menebal. Langkah Arman terasa berat saat menapaki jalan setapak menuju bukit belakang. Setiap langkah seperti membuat udara semakin dingin. Suara jangkrik menghilang, digantikan bisikan halus yang entah dari mana. Saat sampai di dekat pohon beringin besar itu, bulu kuduknya berdiri. Pohon itu tampak berbeda dari biasanya. Daunnya bergoyang pelan, padahal angin nyaris tak ada. Dari sela-sela akar besar, keluar kabut putih tipis. Arman menyalakan senter. Di bawah pohon itu, ada banyak benda menggantung. Bukan hanya boneka seperti yang pernah dilihat Lina, tapi pakaian anak-anak, sandal kecil, dan potongan rambut yang sudah mengering. Ia menatapnya satu persatu, menahan mual. Dan di tengah tumpukan itu, ia melihat baju tidur pink bergambar kelinci. Baju milik Rara. "Rara," bisiknya. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Masih lembab, padahal sudah seminggu. Lalu tiba-tiba, terdengar suara kecil dari arah belakang pohon. "Papa!" Arman membalikkan badan dengan cepat. Sinar senter menyorot ke semak-semak, dan di sana terlihat sosok anak kecil berdiri. Rambut kusut, kulit pucat, tapi wajahnya jelas. "Rara, Rara, Nak!" Arman segera berlari mendekat, tapi saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, tubuh Rara mundur. "Papa, jangan di sini," katanya lirih. Dia marah. Sebelum Arman sempat bertanya siapa yang dimaksud dia, terdengar suara berat dari arah pohon. Suara seperti napas panjang, disusul aroma melati yang tiba-tiba sangat menyengat. Dari balik kabut, muncul sosok wewe gombel. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan di dadanya ada cahaya samar seperti bara api. Ia menatap Arman dengan mata hitam pekat. "Kamu datang juga akhirnya." Suara itu dalam, menggema di seluruh area bukit. "Kamu mau ambil anakmu? Kenapa baru sekarang?" Arman memundurkan langkah. Tangannya memegang botol air doa erat-erat. "Aku cuma mau anakku balik. Kau bukan ibunya," teriak Arman.
Suaranya bergetar. Wewe Gombel tertawa pelan. Tapi nadanya menyeramkan. Kalian, manusia, sibuk dengan urusan dunia. Anakku ini sendirian. Setiap maghrib, siapa yang jagain dia? Siapa yang panggil dia masuk? Ia menunduk, menatap Rara dengan ekspresi lembut, namun aneh. Aku yang panggil, aku yang jagain. Rara berbalik menatap ayahnya. Papa, aku nggak mau sendirian lagi. Arman hampir menangis mendengar suara itu. Papa janji, Rara, Papa nggak akan sibuk lagi. Papa bakal temani kamu. Ayo pulang, Nak. Namun saat ia hendak mendekat, Wewe Gombel mengangkat tangannya. Akar pohon tiba-tiba bergerak, melilit kaki Arman dan menariknya jatuh ke tanah. Ia berteriak keras, mencoba melepaskan diri. Tapi lilitan itu semakin kuat. Dia bukan milikmu lagi. Suara Wewe Gombel menggema. Dia aman di sini, di bawah penjagaanku. Arman meronta sekuat tenaga. Dalam kepanikan, ia membuka botol air doa dan menyiramkannya ke arah makhluk itu. Terdengar suara mendesis keras, seperti air menyentuh besi panas. Wewe Gombel menjerit, lalu mundur beberapa langkah. Kulitnya melepuh, matanya memerah. Arman bangkit dan menarik tangan Rara. Cepat, Nak, kita pulang. Tapi Rara hanya diam, menatap pohon itu. Dia marah, Bah, katanya pelan. Dia nggak mau aku pergi. Tanah bergetar pelan, daun-daun berjatuhan, dan dari batang pohon keluar kabut hitam tebal. Wewe Gombel muncul lagi, kali ini lebih dekat. Kalau kau mau dia, ada syaratnya. Arman menatap makhluk itu dengan napas memburu. Apa? Kau harus gantiin dia. Tubuh Arman membeku. Makhluk itu tersenyum, menatapnya dalam-dalam. Satu anak yang ditinggal diganti satu jiwa yang menyesal. Sebelum Arman sempat bereaksi, akar pohon kembali bergerak cepat, melilit tubuhnya. Ia berteriak, tapi suaranya tertelan malam. Rara menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Papa, pergi, Rara, lari. Tapi Rara tidak bergerak. Ia hanya memeluk ayahnya sekuat tenaga. Aku nggak mau Papa sendirian. Wewe Gombel menatap mereka berdua, lalu perlahan mendekat. Tangan panjangnya menyentuh kepala Rara, lalu memejamkan mata. Kalau begitu, biar kalian bersama di bawah penjagaanku. Cahaya dari dadanya menyala terang, menyilaukan. Angin berhembus kencang, tanah bergetar hebat, dan suara pekikan terdengar memecah malam. Setelah itu, semuanya hening ketika warga datang pagi harinya karena mendengar suara gemuruh dari bukit. Mereka hanya menemukan baju Arman dan sandal kecil milik Rara di bawah pohon beringin. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Pohon itu tampak seperti biasa. Tapi di antara akarnya, seseorang menemukan kalung kecil dengan liontin perak berbentuk hati. Liontin itu retak di tengahnya. Lina histeris saat melihatnya. Ia tahu itu milik Rara. Setelah kejadian itu, ia benar-benar kehilangan kewarasan. Setiap maghrib, ia masih duduk di depan jendela sambil memanggil nama anaknya. Warga sekitar akhirnya sepakat menutup jalan menuju bukit dan menancapkan papan bertuliskan, "Jangan biarkan anak-anak keluar saat maghrib." Namun, setiap kali senja datang, beberapa warga masih mendengar suara kecil dari arah bukit. Suara anak kecil tertawa, diikuti bisikan perempuan tua. "Aku jaga anakmu karena kamu lupa panggil dia pulang." Dan konon katanya, di pohon besar itu sekarang tergantung seutas tali anyaman dari akar kering.
disebut warga sebagai penangkal Wewe Gombel, tapi tak ada yang berani menyentuhnya, karena mereka percaya itu bukan penangkal, itu adalah pengikat antara dunia mereka dan dunia Wewe Gombel. Bau melati masih sering tercium setiap kali azan maghrib berkumandang. Dan di rumah lama Arman dan Lina, lampu ruang tamu sering menyala sendiri. Meski rumah itu sudah lama kosong, beberapa orang yang lewat mengaku mendengar suara perempuan dari dalam rumah itu memanggil pelan, "Rara, ayo masuk nak, udah maghrib." Cerita selesai, tapi rasa tidak tenang masih menggantung di udara. Karena dalam legenda lama, Wewe Gombel tidak mencuri anak. Ia hanya mengambil yang tak lagi dipanggil pulang.